Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang, selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Happy New Year. Tahun 2026 untuk mendukung tema amanat agung, maka kita perlu menjadi murid yang sehat untuk melaksanakan amanat agung. Saudara, ya, menjadi murid yang sehat untuk melakukan amanat agung. Kita mau berfokus dalam 6 bulan ke depan, Bapak Ibu, ya, pribadi di dalam kita. Ternyata, saudara, orang bisa hadir di hari Minggu, orang bisa menghadiri kegiatan-kegiatan kerohanian. Orang bisa hadir dalam seminar-seminar kerohanian. They can attend, either it's a conference, they can attend the Sunday services, they can attend revival services, they can attend the worship concert. Tetapi kok kenapa dari dalam hati, secara karakter bertahun-tahun jadi orang Kristen, kok ya gak banyak perubahan, saudara. Ya. Kita masih terburu-buru dalam melakukan banyak hal, saudara. Kita tidak hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup, saudara. Kenapa kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ternyata aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas rohani, baik itu saudara menjadi pengerja, baik itu saudara aktif menjadi volunteer, baik itu saudara aktif dalam mengikuti semua saudara ya acara-acara gereja, tidak berkorelasi terhadap pertumbuhan dari dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam semester 1 ini kita mau fokus ya, jadi orang yang sehat luar dan dalam. Istilahnya holistik, saudara. Kalau orang punya IQ, intelligence quotient. Orang punya apa lagi? SQ, spiritual quotient. Orang juga punya EQ, emotional quotient. Orang punya SQ, spiritual quotient, ditandai dengan seberapa dia merasa dekat dengan Tuhan. Saudara, ditandai dari seberapa dia intim dengan Tuhan. Tapi kalau saudara menemukan orang-orang yang SQ-nya tinggi, belum tentu EQ-nya tinggi. Sehingga banyak orang yang kelihatannya rohani, tapi dari dalam babak belur. Saudara, nah semester 1 ini kita mau bersama-sama fokus, yuk. Baik dari luar SQ kita tinggi, dari dalam EQ kita juga tinggi, Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus memilih para murid untuk pergi, melaksanakan amanat agung, menginjil, baptislah mereka, ajarilah mereka. Sebelum Tuhan mengutus 12 murid untuk ke kota-kota berdua-berdua mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, saudara. Sebelum mereka melakukan itu semua, panggilan pertama untuk para murid adalah ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ikuti aku, kata Tuhan. Tuhan gak langsung bilang, pergi, Injil, enggak. Panggilan pertama adalah come and follow me. Come and follow me, saudara. Dalam Matius 4 ayat 19, Tuhan menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul pertama-tama bukan untuk pergi, untuk menyertai dia, saudara. Untuk menyertai dia. Markus pasal 3 ayat 19, Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid dipanggil pertama itu bukan untuk pergi dulu, tapi untuk berada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita sebagai hamba-hambanya Tuhan, fokus utama kita adalah melayani Sang Tuan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, beda ya Bapak Ibu. Melayani Tuhan Yesus sama melayani aktivitas gereja itu dua hal yang berbeda. Banyak orang terkecoh. Mereka sibuk melayani aktivitas gereja, tapi lupa melayani Tuhan Yesusnya. Sehingga akibatnya apa? Tidak heran, tidak jarang kita mendengar orang berkata burn out. Apa itu burn out? Capek, gasnya, bensinnya habis, dari dalam capek, terlalu penat, terlalu banyak aktivitas, terlalu sibuk, ujungnya apa? Udah capek deh. Kenapa itu terjadi? Karena mereka menyarukan antara melayani aktivitas gereja dengan melayani Tuhan Yesus. Padahal Tuhan minta para murid, kamu harus duduk bersama dengan aku. Saudara, ayat yang bagus dari Yohanes pasal 3 ayat 38 sampai 39. Murid bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Tuhan
bilang, kau mau lihat di mana aku tinggal? Untuk orang lain, untuk yang cuma pengen lihat-lihat doang, Tuhan bilang begini, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Singkat cerita, saya gak punya tempat. Tapi bagi para murid, Tuhan ngomongnya beda. Mari, kamu akan lihat. Ada dua respon. Tuhan gak sembarangan ngomong, Tuhan lihat dia ngomong sama siapa. Ini orang kalau betul-betul mau cari aku, mari, ayo lihat, mari. Tapi orang yang cuma iseng-iseng, Tuhan, aku mau ikut dong Tuhan. Tuhan bilangnya apa? Ayo ikut. Tapi Tuhan, aku ada urusan di rumah. Baru beli kambing, baru beli domba. Maka kata Tuhan, orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, gak layak untuk masuk dalam kerajaanku. Keras loh Tuhan Yesus ngomong. Tapi bagi murid yang siap, dia berkata, mari, mari. Mereka pun datang dan melihat dan mereka tinggal. Saudara, ini adalah sebuah progres dalam kehidupan orang percaya. Mereka lihat, oh bagus ya gereja. Mereka lihat KKR, wih dahsyat ya. Lalu mereka datang ke gereja, mereka datang ke ibadah, mereka datang ke komsel. Tapi banyak orang cuma datang, tidak tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Ini ada progres, ada lihat, mereka datang, mereka tinggal. Nah, semester 1 ini kita mau fokus bersama-sama dengan pengerja, saya dengan jemaat, saudara dari keluarga besar PIC. Kita mau bersama-sama tinggal. Tinggal dalam Tuhan Yesus. Sebelum saudara sibuk, tahun ini mungkin deadline kantor lebih banyak, target lebih besar, saudara ya, tantangan lebih besar dari tahun lalu, saudara. Sebelum kita semua hektik, sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, baik pelayanan maupun bisnis. Kalau kita nggak tinggal bersama dengan Tuhan, saudara akan menyelesaikan tahun ini juga ngos-ngosan lagi. Ujungnya saudara nggak merasa ada pertumbuhan secara real sebagai manusia. Sebagai orang percaya kita nggak ada pertumbuhan. Kenapa? Karena kita terlalu cepat melakukan segala sesuatu. Kita lupa panggilan pertama adalah untuk tinggal. Tinggal bersama dengan Tuhan. Kehidupan modern berjalan dengan sangat cepat. Notifikasi di handphone pun terus-menerus terjadi. Ada deadline, saudara, ya opini, ya ekspektasi. Saudara, dan kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia deh. Kita kan punya namanya hormon adrenalin, saudara ya. Yang bikin kita tuh siap menghadapi tantangan. Kalau ada, kayak di depan tuh saudara kalau ada kayak harimau begitu ya saudara ya. Itu membuat saudara sigap. Fear atau saudara lawan fight atau flight. Saudara mau lawan atau mau kabur. Itu cepat tuh saudara tuh. Ya, menghadapi ancaman. Tapi kalau tiap hari saudara hidup dalam kondisi seperti itu. Kortisol saudara naik terus. Saudara stres, saudara itu gak bagus juga. Tiap hari saudara kayak berantem. Mau apa lu? Mau apa lu? Tiap hari begitu terus, tiap hari begini terus. Siap, bangun pak, bangun tidur. Set, mau apa nih? Hari mau ngapain nih? Sampai malam sebelum tidur juga saudara, saudara stres terus dalam tingkat tinggi terus. Itu gak bagus saudara. Gak bagus. Nah Tuhan Yesus juga minta para murid jangan seperti itu. Kamu akan menghadapi banyak tantangan. Saya gak bilang saudara Tuhan menjanjikan Disneyland, happily ever after ya. Itu cuma ada di sekuler. Tuhan gak janjikan kehidupan yang mudah, tidak. Tapi Tuhan bilang hidupmu harus balance. Ada waktu kamu saat teduh, ada waktu kamu berdiam bersama dengan aku, dan ada waktu kamu keluar pergi melakukan amanat agung. Saudara. Tapi kalau kita lupa melakukan yang di dalam, kita lupa untuk tinggal bersama dengan Tuhan, berdiam bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, ujungnya saudara, kita jadi bingung, kita lupa. Ini awal-awal saya melayani buat apa ya sebetulnya ya. Saudara. Jadi memulai dalam tahun 2026 ini, saudara, pertanyaan saya, are we abiding in Jesus? Are we abiding in Him? Kata abide artinya saudara tinggal di dalam Tuhan Yesus. Are we abiding in Him? Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti cabang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi fokus kita dalam bulan ini, temanya adalah being before doing. Saudara nanti akan temukan dalam majalah Cornerstone dalam bulan ini. Apakah kita bisa ambil waktu untuk berada bersama dengan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian dan pekerjaan kita. Nah itu dulu saudara. Dan saya menemukan saudara, seringnya
saya terlalu capek melakukan aktivitas, tapi kita lupa untuk spend waktu bersama dengan Tuhan. Bahkan kita di dalam ibadah pun kita ini gak berhenti-berhenti ini. Jujur aja. Kadang-kadang saya juga begitu. Udah di gereja, otaknya mau denger film, tapi otak kita tuh kemana-mana. Kita kayak gak bisa stop. Udah terbiasa otak kita tuh untuk cepet, semua cepet saudara. Cepet, saudara. Kita jadi kecanduan apa ya? Notifikasi, kita kecanduan notifikasi mungkin saya sebutnya saudara. Karena kita pengen tahu, kita nggak mau FOMO saudara. Kita ketakutan kehilangan sesuatu momentum. Semua kita perlu tahu semua, perlu tahu. Ujungnya apa saudara? Kita lupa tiba-tiba udah malam. Terus sama Tuhannya belum lewatin waktu bersama dengan Tuhan. Itu artinya kita tidak abide in Him. Kita nggak berdiam bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kasih satu definisi yang sangat clear. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Kenapa orang burn out, orang capek dalam, why we are experiencing fatigue, spiritual fatigue? Karena saudara trying to bear the fruits without abiding in Jesus. Saudara berusaha melahirkan buah, menghasilkan buah tanpa tinggal di dalam Tuhan. Saudara, saya ambil dari komentari New Living Translation komentari, dia berkata begini. Next, fruit bearing, menghasilkan buah, bukanlah sebuah ujian, it's not a test. Fruit bearing rather it is a byproduct. Adalah sebuah byproduct. Saudara, namanya byproduct itu pasti terjadi secara otomatis. Saudara. Jadi ketika dikatakan, ayo tahun ini kita hasilkan buah. Pergi melakukan amanat agung. Tapi kalau saudara, Bapak Ibu lupa kita berdiam di dalam Tuhannya, maka ujungnya kita merasa hidup kita seperti selalu di dalam ujian demi ujian, saudara. Kita menghadapi masalah dan tekanan-tekanan dalam hidup. Kita gak kuat saudara. Kenapa? Karena kehidupan batiniah kita gak terhubung sama Tuhan. Jadi semester 1 ini saudara, sebetulnya banyak kita berbicara mengenai our internal problems. Kita mau banyak bicara mengenai emosi dalam hidup kita. Saudara, kita mau banyak bicara mengenai what's going on in your heart. Mungkin bagi para pria yang jarang ngomongin emosi, mungkin sedikit aneh dan asing, saudara. Karena mungkin pria kita dididik untuk lebih tahan banting, lebih keras, saudara ya. Jarang nangis, saudara ya. Tetapi sebetulnya emosi-emosi itu ada dalam hidup kita untuk menunjukkan apa yang terjadi dalam jiwa kita. Kalau orang itu ngambil tes darah untuk tahu, oh ini sakit ini, darahnya menunjukkan ini. Lagi pengen tahu untuk sakit hati, tesnya bukan darah, sakit hati. Tesnya di mana? Emosi. Tapi kita seringkali menutup emosi kita dalam-dalam. Emosian lu. Gitu. Udahlah, biasa aja. Kita repress, kita pendem. Lama-lama apa saudara? Jadi orang aneh, saudara. Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia ngomongnya nyelekit ya? Tiap hari ngomongnya negatif melulu. Ini kenapa ngomongnya tajam banget ya? Tiap hari ketemu ngomongnya pasti entah nyindir orang atau nyindir siapa atau gue juga disindir, udah biasa. Saudara. Kenapa? Dia gak sadar itu lagi luka di dalam, lagi luka tuh saudara. Tapi karena gak pernah diurusin, gak pernah diberesin, cuman dibilang udah lu doa aja. Saudara. Gak pernah tahu cara beresin jiwa, ujungnya apa saudara? Gak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Ingat, kalau kita tanam pohon jeruk nipis, saya punya cukup iman untuk pohon ini berbuah. Selama saya kasih pupuk, saya kasih air, tanah yang bagus, matahari, saya kasih obat segala macam, anti hama, dia pasti berbuah saudara. Saya punya iman untuk itu. Saya gak perlu usahakan, ini buah harus bisa berbuah, gak perlu. Dia pasti berbuah. Nah Bapak Ibu, abiding in Jesus, berdiam dalam Tuhan Yesus, yang penting saudara punya cukup nutrisi, punya akar kaki saudara tertanam dalam hadirat Tuhan, hidupmu pasti berbuah. Saudara gak perlu kayak ngoyo gitu loh, ini harus ya, kita harus. Ya ada momen-momen dalam hidup di mana kita gak push yes. Ya ada momen dalam hidup di mana kita fight. Tapi fight-nya itu bukan atas dasar kita tidak terhubung. Kita fight dalam konteks kita punya Tuhan yang membela kita. Saudara fight nih dalam pernikahan. Yes, pernikahan perlu dipertahankan. Banyak tantangan, banyak godaan. Perlu dipertahankan. Tapi kalau saudara gak terhubung sama Tuhan,
kita bisa capek dan kalah di tengah jalan. Karena kita mendadak kita kayak gak ada backingan, kita lupa gitu loh, gak ada yang backup kita, saudara. Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 17, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Itu udah, ayat itu udah jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang, jadi bukan soal buahnya dalam hidup saudara jelek, bukan soal, aduh Pak, buah saya dalam hidup saya kok gak berbuah ya. Bukan soal itunya. Bapak Ibu tertanam gak dengan carangnya? Kan kira-kira begitu. Kan kata Yesus, akulah pokok, kamulah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah. Nah, kau akan berbuah. Jadi kalau kita hidupnya gak berbuah, dan saya berdoa tahun ini hidup kita berbuah, amin. Tahun ini hidup kita berbuah, tapi bukan berarti kita harus berusaha makin keras, bukan. Kamu tertanam gak dalam Tuhan? Gitu, saudara. Contoh, buahnya apa sih Pak? Ya buah roh aja deh, gak usah jauh-jauh, buah roh. Kasih, sukacita, damai, penguasaan diri, saudara. Apalagi kebaikan, sukacita. Itu dulu deh saudara. Kan kita mau lihat nih. Jadi target setidaknya buat PIC tahun ini, jemaat dan gereja yang sehat bukanlah jemaat yang banyak mengikuti aktivitas-aktivitas keagamaan. Sekalipun itu bagus. Itu bagus. Saya juga senang kalau saudara ikut doa, senang saya. Tapi kalau saudara ikut doa demi menutupi buah-buah yang tidak ada dalam hidup kita, kita paksain hidup kita ikut ini, semua kita ikutin. Tanpa terhubung, ujungnya saudara habis, capek. Terus tahun depan komplain, Pak, saya gak bertumbuh. Bukan soal gak bertumbuhnya. Kakimu ini tertanam gak seperti carang yang nempel di pokok. Gitu Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, cek pohonnya. Bukan cek buahnya, cek pohonnya. Dan Tuhan berkata, aku ini pohonnya. Aku pokoknya. Kamu cuma ranting, kamu cuma carang. Kamu sih nempel sama aku. Gitu Bapak Ibu. Cukupkah waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan apa tidak? Tema bulan Januari, being before doing. Saudara, minggu depan saya akan bahas lebih lanjut. Kita mau fokus bulan ini seperti Maria dan Marta. Itu saya bahas minggu depan. Kita kebanyakan kayak Marta. Sibuk, semua kita kerjain. Bahkan Marta pun menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Yang pertama dia nuduh Tuhan Yesus. Gak peduli. Suruhlah. Yang kedua, dia perintahin Tuhan Yesus. Suruhlah Maria membantu aku. Orang kalau udah capek, satu suka nuduh Tuhan, dua suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Tidakkah engkau peduli? Suruhlah Maria bantu aku. Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi Pak, kan kita gak mungkin semua jadi biarawan, biarawati. Kita hidup di Jakarta, kota serba cepat, kota serba demanding, kerjaan udah sibuk. Saya bukan bilang arti kita harus tinggalkan semua pekerjaan, lalu kita semua jadi, yuk kita ke puncak, yuk kita sewa villa, kita bertapa, meditasi, berdiam gitu. Bukan, tapi mencari balance dalam hidup. Semester 1 ini fokus cari balance dalam hidup. Apa gunanya saudara banyak pelayanan tapi anak-anakmu gak ada yang mau deket sama engkau? Gak ada guna. Apa gunanya saudara sibuk kerja, cari uang, tapi makan malam gak ada yang mau makan sama saudara? Buat apa itu? Apa gunanya saudara? Buah yang baik harus dilahirkan dari pohon yang baik. Apa sih buah yang mau kita fokuskan tahun ini? Nih, dari semua buah yang kita fokus cuma satu, kasih. Yang pertama, kasih itu mengasihi orang yang sulit dikasihi. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sudahkah ada buah itu dalam hidup kita? Yang kedua, lamban dalam menghakimi orang. Ayatnya Matius 7 ayat 1. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, mungkin terlalu cepat
kita mengeluarkan opini. Mulut kita terlalu cepat untuk menghakimi orang. Padahal kita belum mengerti konteks. Kita nggak tahu dia masalah dari mana, datang dari mana, kenapa dia begitu. Tapi mulut kita terlalu cepat, saudara. Ya, tahukah Bapak Ibu, semakin rohani seseorang, umumnya dia akan lebih menjaga lidah. Sulit buat saya pengkhotbah jaga lidah, saudara. Udah biasa ngomong soalnya, saudara. Tapi saya menyadari, saya menemukan orang-orang yang semakin rohani dia lebih banyak diam. Karena Amsal berkata perkataan di waktu yang tepat adalah seperti emas, saudara. Seperti orang yang mengeluarkan harta yang berharga dari dalam. Adalah orang yang tahu waktunya kapan, ngomongnya apa. Saudara. Jadi ternyata semakin rohani seseorang bukan berarti makin banyak nongol di mimbar. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Makanya 2026 in this year kita mau fokus betul-betul perubahan hidup. Mungkin 1 tahun gak cukup, ya sudah ya tahun depan 2027 kita bahas lagi. 2028 kita bahas lagi. Sampai betul-betul kita melihat ada perubahan. Saudara, kita gak cuma jadi jemaat yang come and go. Datang dan pergi. Tapi tahun demi tahun kita lihat kok gak ada perubahannya. Kita mau jadi jemaat yang bertumbuh, amin Bapak Ibu. Yang ketiga, contoh buah yang baik itu memprioritaskan hubungan yang baik. Tuhan mengatakan dalam Matius 5:24. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Tuhan gak fokus aktivitas persembahannya, bukan. Kalau kamu ada salah ya berdamai dulu. Artinya contoh buah yang baik, kita sebisa mungkin di PIC, di tempat ini, Lipo Office Tower, kita memprioritaskan hubungan yang baik. Saudara, apa gunanya sih kita melayani tapi kita saling gak enakan. Sekarang bagaimana caranya Pak? Bulan ini, being before doing, tema kita. Bagaimana cara saya melakukan ini? Next, ambil sabat. Ada alasan kenapa Allah pun berhenti di hari ke-7. Ada alasan kenapa Allah berhenti. Bukan artinya dia yang kecapean, Allah gak pernah capek. Tapi dia memberikan pola untuk kita ambil sabat. Saudara, ambil sabat. Bapak Ibu, saya suka lihat di Instagram ya, orang tuh keren banget ngetren. Kalau udah sakit diinfus, akhirnya diinfus. Keren saudara. Akhirnya tumbang juga. Mantep. Artinya apa? Ini orang kerja keras. Saya rasa kurang tepat. Kalau bisa jangan sampai diinfus. Kalau bisa jangan sampai sakit. Kalau di Instagram anak-anak muda saya ngeliatin, akhirnya tumbang. Saya sih kagak mau saudara. Kalau bisa saya gak mau gitu loh. Cuman kita mengidolakan, wah capek gitu, kita wah gitu. Hati-hati saudara. Tuhan Yesus itu banyak kerjaan, tapi gak pernah kita melihat Tuhan Yesus kecapean. Dalam artian apa? Terburu-buru. Dia kayak punya, he is composed. Composed itu bahasa Indonesia apa ya? Dia ordered. Dia punya tatanan hidup. Bahasa Indonesia penata layanan. Dia punya hidup teratur. Dia tahu kapan waktu berdua dengan Bapa di sorga. Dia tahu kapan waktu KKR 5.000 orang. Dia tahu kapan waktu berdiam. Dia tahu gitu loh. Dia punya balance. Dia punya ritme. Nah itu. Dia punya ritme kehidupan yang bagus. Nah semester 1 ini yuk kita belajar sama-sama bangun ritme kehidupan Bapak Ibu. Saudara sibuk nih, pagi udah meeting, siang meeting, Selasa malam mungkin ada meeting lagi. Di sela-sela situ masukkan sabat. Ambil waktu yuk Pak. Untuk kita setiap hari 30 menit untuk berdiam di kaki Tuhan. 30 menit kesannya sedikit ya, tapi saudara susah loh. Kalau saudara udah biasa 1 jam ya udah 1 jam diganti gak apa-apa. Bagi yang belum terbiasa, ambil waktu sabat 30 menit. Ngapain Pak? Begini caranya, saudara pecah 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ya, saya ini lagi latihan, saya pun lagi latihan. Kan gak mungkin dong saya khotbah tapi saya gak melakukan. Saudara di tempat kerja, di kantor, kalau bisa, ini kan mungkin pada ngantor ya, kalau bisa. Atau yang anak-anak yang pada kuliah atau SMA, ambil waktu. Saudara pasang alarm di HP. Berdiam. Betul-betul diam, matiin HP, just put it in a flight mode, saudara. Airplane mode. Saudara copot itu earphone, saudara fokus sama Tuhan. Kalau mau putar lagu penyembahan instrumental silahkan.
Bilang, Tuhan, aku ambil waktu berdiam di kaki Tuhan. Ambil waktu 2-3 menit diam, sunyi. Saudara. Hening bersama dengan Tuhan. Ambil waktu. Lebih bagus kalau saudara bisa latihan nafas. Saya tahu pendeta Pak Jarod Wijanarko ngajarin nafas. Pak Jarod tuh ngajarin nafas, itu bagus Bapak Ibu. Ambil tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang pelan-pelan. Saya biasanya napas itu ambil 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik pelan-pelan. Itu pasti turun langsung denyut tadi. Saudara lakukan beberapa kali, terus abis itu buka Alkitab. Jangan buka Instagram. Buka Alkitab. Saudara, Tuhan, saya mau bulan ini mau hafalin Mazmur berapa gitu misalnya. Udah 1 hari hafalin. Saya seminggu karena susah ngafal, udah usia. Seminggu kita hafal coba 4 ayat, seminggu loh 4 ayat. Jadi saudara jangan stres, wah sehari mesti hafal 5 ayat, gak usah, seminggu 4 ayat aja. Tapi bertahap gitu loh Bapak Ibu. Udah 4 ayat bisa, lanjut lagi. Saudara, kenapa? Ini penting, saudara. Banyak orang, saudara, orang Kristen yang menurut saya secara usia harus sudah jauh lebih senior. Tapi umur 60, saudara, mereka mengalami apa, saudara? Mengalami kelesuan. Kelesuan, saudara. Karena kita nggak jaga fit, harus fit, saudara. Kita perlu jaga ritme. Sampai Tuhan datang kita perlu jaga ritme. Ingat, kita lari itu maraton, bukan lari sprint. Kita lari maraton, 50 km, lari mesti jaga ritme, saudara, jaga pace. Kekristenan tuh mesti jaga pace, Bapak Ibu. Amin. Pemazmur kasih ritme 7 kali sehari. Wah, saudara luar biasa. 7 kali sehari aku memuji Engkau. Ya, saya nggak bilang saudara mesti 7 kali, tapi intinya ada ritme, ada pola. Berapa kali saudara tentukan? Mau jam berapa? Pagi, jam 10, jam 3 sore di kantor, jam 6 sore atau jam berapa sebelum atau setelah makan malam sama keluarga, berdiam. Saudara, matiin HP dulu semua, fokus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini udah berjalan dengan baik. Lord, we are grateful. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan, apakah ada yang perlu kubereskan malam hari ini. Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kita curhat sama Tuhan dalam waktu 5-10 menit. Tuhan, kok tadi aku marah-marah ya? Masih susah nih Tuhan untuk ngatasi marah-marah. Kenapa ya kok tadi marah-marah? Aku udah gak mau loh Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan, saudara. Bikin ritme tiap hari. Bikin ritme. Coba cek tanda ini. Coba cek. Saudara ada gak setidaknya 3 dari 7? Kalau ada 3 dari 7, nah udah warning nih. Kalau kita punya tanda-tanda ini, berarti alarm hati sudah ngomong. Kita mesti ambil sabat. Berdiam sama Tuhan. Kadang-kadang kita diam aja, kita merasa, Tuhan ini saya diam, ini omset saya turun loh Tuhan. Ini saya diam, ini bahaya ini Tuhan. Itu di kantor gimana tuh, orang di pabrik gimana itu. Kita udah terlalu gak bisa percaya bahwa Tuhan akan mengatur. Kita gak bisa. Nah inilah tahun ini kita ambil waktu, saudara. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Engkau adalah raja yang berdaulat. Masa hidupku aja Engkau gak bisa atur. Tuhan, saya ambil waktu 20 menit bersama dengan Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan akan mengatur seluruh hidup saya. Slide terakhir. Mari kita mulai tahun 2026 dengan dasar hidup yang benar. Setelah Tuhan khotbah, Matius 4, 5, 6, 7. Khotbah di bukit sabda bahagia, Tuhan khotbah. Tuhan tutup dengan ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana. Yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi Bapak Ibu, kita tahun ini mau mendirikan kehidupan kita di atas batu firman. Apa itu? Ya lakukan apa yang Tuhan ngomong. Tinggal bersama dengan Dia. Diam bersama dengan Dia. Saudara. Minggu depan kita akan bahas, saudara, Maria Marta sama 3 hal penyebab utama kenapa kerohanian kita drop. Saudara, secara menyeluruh. Amin Bapak Ibu. Ya jadi sama-sama yuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau masuk dalam perjalanan rohani ini, mari bersama-sama dengan kami, saudara. Ya, kita berjalan bersama, tumbuh bersama, saudara. Ada momen-momen nanti di mana saya mungkin ngundang beberapa pakar EQ, saudara, ataupun yang SQ untuk ngajarin karena kita pun butuh di-equip Bapak Ibu. Ya mereka kan katanya pakarnya, expertnya saudara. Ya, kita diajar saudara ya. Bagaimana sih kita bertumbuh dari dalam.
Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa, iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.